ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang berada di arsy-Nya. Seluruh kebajikan berada di tangan kanannya. Ia turun setiap malam ke langit dunia kira-kira seperti malam yang akhir lalu berseru, siapa yang berdoa akan aku ijabah, siapa yang meminta akan aku beri, dan siapa yang mohon ampun akan diampuni. Begitulah keadaannya setiap malam sehingga fajar menyingsing, lalu ia naik kembali ke arsy-Nya. Ilmunya berada di mana-mana dan lebih dekat daripada keramaian manusia. Zatnya berada di arsy. Itulah dia Allah, Rabb, pencipta seluruh alam ini. Ayuhal ikhwatu fillah, ini malam saya akan membahas kembali tentang iman kepada Allah. Karena kita sepakat setiap kajian di mana UDHD ini kita akan membahas iman, dan iman ini sangatlah amat penting. Dia fondamen daripada tiha. Bagaimana orang salaf ketika dia tidak beriman itu sangatlah aneh. Ketika dia salaf, dia tidak punya ilmu. Ketika dia beriman, dia pun miskin ilmu. Lalu apa dasarnya dia beriman? Bukankah kita ini tidak pernah melihat Allah dengan mata kepala kita, dan mustahil kita bisa melihat Allah di dunia. Lalu kita mempercayainya bahwasannya dia ada. Kita tetapkan zatnya berada di arsy, turun setiap malam ke langit dunia, dan naik kembali ke arsy-Nya ketika fajar. Kemudian ilmunya berada di mana-mana, dan dia lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia. Itu pun ilmunya. Kecuali orang-orang batinnya yang mengatakan Allah itu berada dalam hati mereka, dan orang-orang zindiq yang mengatakan mereka menyatu dengan Allah. Adapun kaum muslimin dari kelompok ahli sunnah, baik dari kalangan sahabat, mereka tidak pernah mengatakan mereka menyatu dengan Allah.
Ayuhal ikhwati fillah, di dalam buku ini ada dalil keterangan tentang sifat zat Allah. Saya ulangi kembali, di dalam buku ini juga terdapat dalil tentang sifat zatnya Allah. 2 minggu yang lalu saya pernah katakan bahwasanya Allah itu memiliki jemari. Saya ulangi kembali, 2 minggu yang lalu kalau masalah kita ngaji di UD hari ini, saya katakan bahwasanya Allah itu juga memiliki jemari yang wajib kita imani. Dan ada manusia yang pernah disentuh oleh jemari Allah, lalu dia merasakannya cukup lama, tak rasa dingin dengan sentuhan itu, tetapi dia dalam tidur. Saya ulangi kembali, mungkinkah manusia untuk bertemu dengan Allah ketika dia hidup di dunia? Ketika dia dalam keadaan sadar, dia sangat amat mustahil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Sangat tidak mungkin untuk dia bertemu dengan Allah di saat dia jaga, di saat dia tidak tidur, di saat dia melek. Dia sangat mustahil untuk bertemu dengan Allah. Tetapi ketika dia tidur, memungkinkan dia untuk bertemu dengan Allah. Saya ulangi ya. Silakan Anda, ada 2 sahabat yang pernah bertemu dengan Allah di saat mereka tidur, dan Allah sempat menyentuh dada orang itu sehingga terasa dingin. Dan Ibn Baz rahimahullah wa arwah mengatakan bahwasannya hal itu mungkin terjadi, dan para ulama pun sepakat. Tolong buka judul daftar isi surga dan neraka kalau tidak salah. Fadhal, silakan. Oke, saya lanjutkan. Ada. Saya ingin jelaskan tentang cerita tentang kejelasan Allah itu memiliki tangan dan dia memiliki jemari. Di hadis Muslim, hadis 2277 atau 78 kalau tidak salah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, 228. silakan. Artinya Ustaz, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sabdanya, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara 2 jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. jadi para ulama menjelaskan tentang Allah punya jari, terjadi pro kontra. Ulama salaf mengatakan menerima dalil ini berdasarkan teks lafaz hadis itu. Kita menerima dengan zahir dalil, zahir daripada dalil itu. Kita menerima secara tekstual tanpa ta'wil, tanpa tahrif, tanpa ta'til. Tidak ditakwil, diintervensi dengan logika,
tidak ditahrif sebagaimana Yahud yuharrifuna kalimi an mawadhi'i. Tidak seperti Yahudi membelokkannya dari porsinya yang sebenarnya. Dan tidak pula ta'til, dan tidak pula merusak makna sebagaimana Yahud juga merusak makna ketika Allah mengatakan wa qulu hittatun naghfir lakum, hittatun bil-ta dengan ta, lalu dia berkata, Allah tidak mengatakan hittatun tetapi Allah mengatakan hittatun bin nun. Ini namanya ta'til. Kita tidak seperti itu. Kita menerima apa adanya. Seluruh ulama salaf menerima dengan apa adanya, bahwasanya Allah punya tangan dan Dia punya jari jemari. Kemudian dalil dalam Asmaul Husna yang 99 dalam sunnah. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, salah satu sifat yang berbunyi Al-Qadir, dan yang kedua adalah Al-Basit, Yaqbid wa Al-Qabda. Ada orang yang mengerti bahasa Arab? Al-Qadir hadal qabda. Ini qabda, menggenggam. Yang menggenggam tangan apa jadi? Al-Basit, dia buka tangannya berikut jarinya. Bukankah Allah itu Al-Qadir? Dia menggenggam. Bukankah Allah itu Al-Basit? Dia membuka. Jadi dua sifat ini menunjukkan bahwasanya inilah zat Allah Subhanahu yang mempunyai sifat dzati. Dia bisa menggenggam sebagaimana katanya di dalam surat 39 ayat 68, dapat enggak? Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal arda jami'a wal arda jami'an qabdatuhu. Itu dikatakan qabdatuhu. Allah itu Al-Qadir, maka dia yaqbidul ard. Saya ulangi kembali, Allah itu Al-Qadir, sifatnya pada menggenggam. Lalu dia katakan yaqbidul ard. Lalu apa yang dia genggam? Apa yang dia genggam? Baca terjemahan. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya. Jadi Allah pada menggenggam atau tidak? Terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah menggenggam bumi. Buka surat 21 ayat 104 Tafsir Ibnu Katsir jilid 3. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma natwi as-samaa'a ka-tayyi as-sijli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Tafsirnya langsung. Allah Ta'ala berfirman, inilah kejadian pada hari kiamat. Pada hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kitab. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya,
padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat Allah akan menggenggam 7 lapis bumi dan menggenggam langit-langit dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari jalur ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah menggulung langit yang ketujuh berikut makhluk yang ada di dalamnya, dan menggulung 7 petala bumi berikut segala makhluk yang ada di dalamnya. Dia menggulung semua itu dengan tangan kanannya. Keberadaan seluruhnya pada tangan kanannya itu bagaikan biji sawi. Jadi kira-kira kalau biji sawi digenggam oleh tangan, kelihatan apa tidak? Kelihatan apa tidak? Kalau dia kelihatan, digenggam atau dipegang? Ulangi ya. Dalam bahasa Arab ada kalimat yakbir, kemudian ada kalimat yumsik. Al-qabdah, genggaman itu tidak kelihatan yang digenggam, tetapi kelihatan hanya genggaman kepala. Tapi barang yang digenggam tidak. Qabadahu. Adapun al-maskah itu kelihatan, memegang. Kelihatan tidak barangnya? Kelihatan barangnya. Lalu kita tanya, bumi itu digenggam atau dipegang? Langit itu dipegang atau digenggam? Buka surah 21 ayat 104 tadi, ulangi. Baca terjemahnya. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Digulung. Kalau bumi digenggam. Langit itu digulung. Bukan surah 39 ayat 67. Baca bahasa Arabnya. Al-ard nada was-sama'u nada. Silakan. Billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. 2. Wal arda jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Al-ard qabadahu yawmal qiyamah. Qabadah. Maka saya katakan, melihat dalam bahasa Arab, teks bahasa Arab itu sangat penting. Karena orang bisa merubah makna dari tempat yang sebenarnya ketika kekacauan terjadi dalam bahasa Arab. Jadi dikatakan al-ard qabadah. Kemudian lanjut poin ketiga, Ustaz. Was-samawati matwiyatun biyaminihi. Was-sama' matwiyah. Matwi, digulung dan berada di tangan biyamini, di tangan kanannya. Maka ada hadis yang menyebutkan tangan Allah itu dua-duanya kanan. Ada hadis mengatakan tangan Allah itu dua, satu kanan dan satu wallahu a'lam. Punya tangan? Punya. Hadis Abu Hurairah mengatakan, baik yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim ataupun Ahmad, mengatakan bahwasanya kedua-duanya tangan Allah itu kanan. Lalu dalam hadis Muslim juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kanan dan kiri. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah itu punya jari jemari. Bukan 2386 Muslim sama 2387. Kemudian baru naik 2385. Silakan baca. 86
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? kelak di hari kiamat Allah tabaraka wa ta'ala akan menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Jadi diulangi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, Allah yaqbidullahu as-samawati wal ard bi yamini. Apa dia bilang? Bi yamini. Dua atau satu? Dua atau satu? Satu. La, baca teksnya Ustaz bahasa Arab. An Abi Hurairah kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yaumal qiyamah wa yatwi samaa bi yaminihi. Kita lihat teks Quran kembali pada surat Az-Zumar ayat 39, surat 39 ayat 67, baca Ustaz. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Qal bi yamini. Satu kedua, dua. Dua. Dua-duanya kanan. Maka ada hadis menyebutkan riwayat menyatakan dua-duanya tangan Allah itu kanan. Laisa kamitslihi syai'. Bukan tidak ada, ada. Seperti apa tidak boleh. Jadi dua-duanya kanan. Kemudian hadis Abdullah bin Umar 87. Fadhal Bashir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit, kemudian dipegangnya dengan tangan kanan seraya berkata, Akulah Maharaja, Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kirinya. nah, jadi ada kanan ada kiri nggak? Ada. Disebutkan dalam hadis itu disebutkan yaminun wa shimal. Oke? Jadi punya tangan. Lalu kita tanya, dengarkan anak baik-baik. Kan yad. Dia mengatakan tangan. Lalu dia mengatakan yaqbid wa yabsut. Yaqbid wa yabsut. Rezeki orang Indonesia sekarang ini sempit, ambil kalender. Itu dia apain? Yaqbid wa yabsut. Fasah. Kamu dipegang itu rezeki, ditahan. Mau bilang apa nanti? Karena dia al-qabid. Wa yabsut. Mana terlebih dahulu Allah yabsut sama yaqbid? Yabsutu rizqahu liman yasha wa yaqbid. Yabsut terlebih dahulu, thumma qabada. Jadi dia lapangkan terlebih dahulu, baru dia sempitkan. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan dan jari jemari. Jari jemari itu dalilnya pertama dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Fadhal. Baca nanti Abdullah bin Mas'ud. 82385. Dapat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya seorang pendatang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, Ya Muhammad, kelak di hari kiamat Allah Taala memegang langit, bumi, bukit, gunung-gunung, pohon-pohon, air, binatang-binatang dan seluruh makhluk